Oke, sekarang lanjut ke bagian yang relasi. Jadi di sini gue udah nambahin 1 sama M nih buat kedua table yang direlasikan. Nah, jadi 1 sama M ini tuh artinya one to many, yang berarti dari satu data tuh bisa menghasilkan banyak data ke table yang lain. Kalau secara teori ya, jadi kayak ibarat kata satu pengguna ini tuh bisa melakukan lebih dari satu transaksi, begitu kira-kira. Ini sama buat yang item juga. Jadi satu item tuh bisa dibeli banyak, maksudnya bisa dibeli berkali-kali gitu, tergantung stoknya masih ada apa enggak nih. Cuman buat masalah itu, ntar itu di bagian PHP itu urusan gua, jadi nggak usah dibawa pusing. Jadi di sini tuh gua udah membuat table itemnya juga, tapi di sini cuman baru ada satu itemnya doang nih, karena gue cuman pengen mencontoh doang di sini. Nah terus semisal nih ya, ini cuman ada satu. Terus gimana kalau pengen ditambah? Ya gampang nih, di bagian ini nih yang bagian add nih, mau ditambahin berapa berapa field lagi. Dan kira-kira dia tuh pengen diletakkan setelah item ID atau sebelumnya ini nih. Ini tuh apa? At beginning itu tuh artinya tuh dari pertama-tama table. Jadi apa item yang pertama gitu kan. Tapi di sini contoh ya kayak setelah aja lah sini. Nambahin kayak ya 3 save. Tuh, dia bakal masuk ntar di sini. Begitu kira-kira. Nah, terus gimana kalau pengen dihapus? Tinggal di drop aja ini. Oke. Udah tuh. Nah, jadi di sini langsung aja mau bikin table baru, klik new di sini. Ini nama tablenya tuh adalah transaksi. Sebagai contoh di sini tuh gue bakal ngambil 3 field aja ya, dari transaksi ID, username, sama item ID. Transaksi ID, username, item ID. Nah, kalau pengen buat relasi, pastikan field yang direlasikan itu tuh punya tipe data sama panjang yang sama. Kayak contoh di sini nih, username varchar 30. Nah, harus sama nih di sini kan nih. Karena yang jadi relasi di sini tuh adalah username dan transaksi ID. Karena mereka ini tuh sama-sama primary key nih, ada bintangnya 1. Nah, jadi sini kan lihat nih, ini varchar 15. Nah, tapi di sini kok varchar 30. Nah, berarti ini salah. Harusnya di sini tuh adalah varchar 15. Nah, buat yang item ID juga sama. Dari item ID. Item ID di sini varchar 5. Di sini juga varchar 5. Oke, ini udah aman. Di sini kita ubah dulu juga jadi varchar 15. Oke. Kalau udah kira-kira disamain dulu nih. Transaksi username item ID ini varchar semua. Yang ini tadi 15. Tadi yang ID berapa? Yang ID 5 sama transaksi 6. ID 5, transaksi 6. Nah, terus yang bintang 2 ini tuh apa? Nah, karena di sini dia buat relasi, jadi bintang 2 ini tuh sebagai index key. Jangan jadi unik ya. Jadinya index aja. Karena kalau unik tuh ntar bakal jadi one to one, sedangkan kita pengennya tuh one to many. Jadi kalau bersifat unik tuh cuman bisa satu data dengan identitas yang sama. Kalau ada yang double dia nggak bakal mau. Makanya yang jadi unik tuh biasanya tuh ya table-table yang sekiranya cuman bisa satu aja. Kayak ya ID ini tuh primary key udah termasuk unik. Atau kayak name, nick, dan sebagainya gitu kan, NISN dan sebagainya gitu. Jadi terus gimana? Nah, ini tuh tadi tuh yang pertama kan primary jelas, go. Nah di sini tuh cari index. Nah ini index, go ya juga. Yang ini juga sama, index. Nah terus ini kan masih ada yang kosong nih. Ini diapain? Udah dimin aja. Ntar dia bakal otomatis ke skip. Lihat. Nah, udah kan? Nah, ini tuh ada kunci yang abu-abu. Dia tuh nih menandakan sebagai index atau unik, tapi di sini index.
Tuh kalau diklik di layar sini muncul tapi nggak tahu ke record apa enggak. Dan ini primary key. Oke. Nah terus gimana tuh? Bisa dilihat dari relation view di sini. Jadi di sini tuh namanya pertama ya dari membeli dulu. Membeli. Nah, on delete kita klik yang cascade, on update juga yang cascade, yang berarti gini loh. Semisal dihapus, ntar datanya itu bakal ngikut kalau kehapus. Dan semisal diupdate atau diubah juga bakal ngikut berubah. Kalau yang no action berarti ini kalau diubah atau dihapus ini tuh nggak bakal ikut ada perubahan. Kalau set null bakal dikosongin datanya. Dan restrict itu tuh kurang tahu, belum pernah nyoba. Tapi ntar cobain aja. Tapi buat sekarang nggak usah diambil pusing, cukup ke cascade aja dulu. Di sini ambil kolom dari bentar. Oke, foreign key constraint. Ini dia tuh ngambil dari yang pertama-tama username. Database bener yang sama, database yang sama dari table pengguna. Nah, ntar dia bakal ngisi nih username juga. Kalau udah tinggal di save aja. Nah, ini udah gitu doang. Selanjutnya juga nih yang bagian dibeli. Bikin lagi namanya di sini dibeli. Buat sama cascade. Pakai kolom yang item ID, di sininya adalah transaksi, save. Nah, ini udah kelar. Nah, terus gimana cara melihat relasinya? Klik tabelnya, database-nya yang top and up di bagian designer nih. Klik aja. Nah, ini udah kelihatan nih. Tuh. Oke. Bentar. Wait. Kayaknya yang salah dah. Coba balik ke transaksi, ke bagian insert, Tadi bagaimana ya? Structure, relation view. Ini dia masuknya transaksi. Oh iya, itu masuknya ke item, salah. Nah, save. Nah, terus tadi tuh di mana salahnya? Karena tadi dia tuh nggak nyambung table itemnya. Nah, sekarang kalau dilihat, nah udah bener nih baru. Sabar nih rapihin dulu. Nah, jadi di sini nih apa cara gampang ngebacanya nih? Nih, ini table pengguna dari username ini tuh bakal ada titik kecil yang nyambung ke titik besar di bagian transaksi. Begitu pula dengan yang item. Nah, yang menandakan si pengguna ini tuh membagikan username-nya ke table transaksi. Begitu pula dengan yang table item, membagikan item ID ke table transaksi. Nah, begitu kira-kira tuh. Gampang kan? Apa masih ada yang bingung? Ntar boleh coba tanya aja dah. Jadi ya kalau gampangnya tuh ya kayak ibarat kayak misalkan nih, lu nih seorang pengguna dan lu tuh memberi. Jadi ya lu cuman tinggal dikit, sedangkan yang lu beri tuh pasti banyak ini kan nih, lebih gede titiknya. Nah, begitu aja kira-kira. Oke, terus buat yang terakhir, tabel laporan ini tuh tabel biasa, jadi nggak ada relasi, kayak ya udah asal buat aja. Yang penting ngerti kan gimana cara bikin tabelnya, terus cara masukin field-fieldnya, cara ngatur tipe datanya, sama cara ngatur primary key dan sebagainya gitu kan. Nah, terus gimana kalau tipe datanya date? Ini kan nggak ada panjangnya kan, nggak ada di dalam kurungnya, yaitu emang kosongin aja. Karena date emang cuma begitu doang. Nah, ini juga sama. Udah sih itu aja kira-kira. Oke.